Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Kelompok 8 yang terdiri dari Adip Sidki, Anissa Aprilia Murtiasari, Ega Aisyah, dan Siska Dewi Putri. Perbedaan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham. Perusahaan yang tidak memerger berhenti beroperasi dan memegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Akuisisi adalah pengambilan alih take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Skema merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, perusahaan X tambah perusahaan Y sama dengan perusahaan Y. Konsolidasi, perusahaan X tambah perusahaan Y sama dengan perusahaan Z. Akuisisi, perusahaan X tambah perusahaan Y sama dengan perusahaan X tambah Y. Status perusahaan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar tanpa likuidasi. Konsolidasi, perusahaan yang meleburkan diri bubar tanpa likuidasi. Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari menghukum. Akuisisi, akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau aset milik perusahaan target. Akuisisi saham hanya dapat dilakukan terhadap perusahaan target berbentuk PT sebab kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk saham. Sedangkan akuisisi aset dapat dilakukan terhadap perusahaan perseorangan atau UD dan PD, persekutuan CV dan firma, badan hukum, PT dan koperasi, perusahaan pengakuisisi, dan perusahaan yang diakuisisi sama-sama tetap hidup. Namun ada pula akuisisi yang diikuti dengan merger sehingga perusahaan yang diakuisisi digabungkan dan kemudian bubar tanpa likuidasi. Rancangan dan konsep merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, rancangan merger dan konsep akta merger harus disetujui RUPS. Konsep akta merger yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta merger. Konsolidasi, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS di masing-masing perseroan. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notari. Akuisisi, pihak pengakuisisi berbentuk perseroan terbatas sebelum melakukan akuisisi harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS perusahaan pengakuisisi. Akuisisi terhadap saham perusahaan perbankan harus mendapat persetujuan Bank Indonesia, sedangkan akuisisi terhadap saham perusahaan terbuka harus mendapatkan persetujuan OJK. Aktiva dan pasiva merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger, aktiva dan pasiva perusahaan yang menggabungkan diri akan beralih ke dalam perusahaan hasil merger berdasarkan titel umum. Konsolidasi, aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke dalam perusahaan baru hasil konsolidasi berdasarkan titel umum. Akuisisi, akuisisi saham berbeda dengan pembelian saham biasa karena dalam akuisisi saham jumlah saham yang dibeli relatif banyak sehingga dapat mengubah posisi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali. Contoh merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama merger. Contoh merger yaitu bergabungnya Lipo Bank dengan CIMB Niaga pada tahun 2008.
Setelah proses merger, Lipo Bank tidak beroperasi sebagai entitas tersendiri dan melebur menjadi satu kesatuan dengan Bank CIMB Niaga. Yang kedua, konsolidasi. Contoh proses konsolidasi adalah Bank Mandiri sebagai konsolidasi karena awalnya Bank Mandiri berasal dari berbagai perusahaan yang kemudian bersatu membentuk nama perusahaan baru. Yang ketiga, akuisisi. Contoh akuisisi yaitu Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan, skema dan contoh kasus perusahaan di atas bisa digambarkan sebagai berikut. Skema penggabungan usaha, merger, perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi perusahaan A. Konsolidasi, perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi perusahaan C. Akuisisi, perusahaan A bergabung dengan perusahaan B menjadi perusahaan AB. Contoh soal. PT ABC akan mengakuisisi PT XYZ dengan cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT ABC adalah 18.000 per lembar dengan jumlah lembar saham 20 juta. PT XYZ mempunyai saham yang menghitung sebanyak 10 juta dengan harga per lembar 6.000. Para pemegang saham PT ABC akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT XYZ akan ditukar dengan 4 lembar saham PT ABC. Diharapkan akuisisi tersebut akan menimbulkan dampak sinergi dengan nilai 30 miliar. Berapakah harga saham PT ABC setelah akuisisi tersebut? Jawab. PV ABC XYZ sama dengan 18.000 kali 20 juta ditambah 6.000 kali 10 juta ditambah 30 miliar sama dengan 450 miliar. Jumlah lembar saham setelah akuisisi sama dengan 20 juta ditambah 10 juta per 10 kali 4 sama dengan 24 juta. Harga saham setelah akuisisi sama dengan 450 miliar per 24 juta sama dengan 18,750 per lembar. Kesimpulan, akuisisi atau merger adalah metode ekspansi yang dilakukan perusahaan dengan cara membeli perusahaan yang telah ada. Cara seperti ini disebut sebagai akuisisi atau merger. Keputusan-keputusan keuangan perusahaan seperti ini merupakan bagian dari aktivitas manajemen keuangan. Karena itu, keputusan akuisisi sebenarnya merupakan keputusan investasi. Sama seperti setiap keputusan investasi, maka pertimbangan yang perlu dipegang adalah apakah investasi tersebut akan menaikkan kekayaan pelaku investasi atau tidak. Dengan demikian, alasan untuk melakukan investasi atau untuk meningkatkan EPS disebut sebagai alasan yang meragukan. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.